Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Abelia Marsyanda dengan NPM A1J022029 kelas 2A mata kuliah pengelolaan pendidikan. Nah, di sini saya akan membahas materi saya yang berjudul Manajemen Kurikulum dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Kurikulum merupakan suatu sistem program pembelajaran yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan institusional pada lembaga pendidikan, sehingga kurikulum memegang peran penting dalam mewujudkan sekolah yang bermutu dan berkualitas. 2. Pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistematik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan kurikulum dan tujuan pendidikan. B. Ruang lingkup manajemen kurikulum. Lingkup manajemen kurikulum adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengevaluasian. A. Tahap perencanaan meliputi langkah-langkah sebagai berikut: analisis kebutuhan, merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofis, menentukan desain kurikulum, membuat rencana induk, master plan berupa pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian. B. Tahap pengembangan meliputi langkah-langkah: perumusan rasional atau dasar pemikiran, perumusan visi misi dan tujuan, penentuan struktur dan isi program, pemilihan dan pengorganisasian materi, pengorganisasian kegiatan pembelajaran, pemilihan sumber alat sarana belajar, penentuan cara pengukuran hasil belajar. C. Tahap implementasi atau pelaksanaan meliputi langkah-langkah: pertama, penyusunan rencana dan program pembelajaran, silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. 2. Pembelajaran materi ke dalam dan keluasan. 3. Penentuan strategi dan metode pembelajaran. 4. Penyediaan sumber, alat, dan sarana pembelajaran. 5. Penentuan cara dan alat penilaian proses dan hasil belajar. 6. Setting lingkungan pembelajaran. D. Tahap evaluasi atau penilaian. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Dalam KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. B. Beragam dan terpadu. C. Tangkap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. D. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. E. Menyeluruh dan berkesinambungan. F. Belajar sepanjang hayat. G. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. 2. Manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih mendekatkan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Berikut di samping. C. Prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Prinsip kurikulum: agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangan sebagai berikut. Pertama, prinsip relevansi. Kedua, prinsip fleksibilitas. 3. Prinsip kontinuitas. 4. Efektivitas. Dan 5. Efisiensi. Fungsi manajemen kurikulum: 1. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. 2. Meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. 3. Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. 4. Meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. D. Komponen kurikulum: tujuan, isi, metode, evaluasi. E. Perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum berfungsi untuk sebagai pedoman atau alat manajemen yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber individu yang diperlukan, media pembelajaran yang digunakan, sumber biaya, tenaga, dan sarana dan prasarana yang diperlukan, sistem monitoring dan evaluasi, serta unsur-unsur tenaga kerjaan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan kurikulum. F. Model implementasi kurikulum. Yang pertama, the Context-Based Adaptation Model atau CBAM. 2. Model Leadward. Model ini memfokuskan pada guru. 3. Model teori. Model ini untuk menggugah masyarakat mengadakan perubahan. Berikut pengembangan isi kurikulum. Dapat teman-teman lihat sebagai berikut.
Evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektif program yang dievaluasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses analisis kebutuhan dan kekayaan. 2. Proses perencanaan dan pengembangan. 3. Proses implementasi atau pelaksanaan. 4. Proses evaluasi kurikulum. 5. Proses perbaikan kurikulum. Baiklah, itu saja yang hanya bisa saya sampaikan. Jikalau ada yang kurang atau salah kata, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa next video.